selamat sore pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan juga semangat ya. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Seperti biasa setiap hari Selasa sore nih, kita akan menemani pemirsa semua ya untuk bisa ngobrol asik bersama dengan narasumber kita yang tentunya mereka punya banyak sekali karya, punya banyak sekali usaha yang keren-keren sekali. Yang ini mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi ya untuk para pemirsa di rumah untuk bisa menambah income tentunya. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial sekali berhubungan dengan Kota Medan juga, karena Kota Medan kan ada etnis Melayu juga ya pemirsa ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang pelestarian kerajinan sanggul tegang Melayu. Nah pemirsa mungkin udah sering lihat ya gimana sih bentuk sanggul ya, karena memang beberapa adat di Indonesia itu ya kalau misalnya pakai baju adat pasti nggak lengkap rasanya kalau tidak ada tata rias rambut gitu ya. Pasti menggunakan sanggul ataupun aksesoris-aksesoris lainnya. Namun kalau untuk budaya Melayu seperti apa sih pakemnya, seperti apa sih sanggul Melayu ini? Nah mungkin pemirsa juga penasaran untuk sanggul Melayu ini seperti apa. Kali ini kita akan obrolin bersama dengan dua narasumber kita di sini. Sudah ada dua wanita cantik yang luar biasa. Mereka hebat-hebat sekali ya, karena saya tadi sudah berbicara sedikit ya. Ternyata mereka sudah lama sekali menggeluti bisnis ataupun usaha ini. Langsung saja saya kenalkan. Yang pertama ada Kak Mulyani. Halo Kakak, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Cerah sekali hari ini. Ya, senang dipanggil kemari. Terima kasih. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, sudah mau hadir di sini ya. Ini kita sebenarnya mau curi-curi ilmu sih. Iya, boleh banget. Boleh ya? Boleh. Wah, baik banget ya. Memang karena sebenarnya kalau kita berbagi ilmu itu memang gimana ya? Jarang-jarang ada orang yang ingin nge-share ilmunya, tapi hari ini Kak Ani hadir untuk bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Selain ada Kak Ani, di sini juga ada Kak Risma Yeni. Halo Kak Risma. Ya, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik juga hari ini, luar biasa. Terima kasih, Mbaknya juga cantik. Terima kasih, semangat ya hari ini ya. Insya Allah. Karena banyak loh pertanyaan kita nih, Kak Ani, Kak Risma siap ya, mau ditanya-tanya ya. Oke. Oke, pemirsa juga yang mau bertanya boleh di 0811-6100-386. Sekali lagi di 0811-6100-386. Kita akan bahas tentang sanggul Melayu ya, pelestarian kerajinan sanggul tegang Melayu. Kalau soal budaya memang harus kita lestarikan ya, karena memang Indonesia khususnya Sumatera Utara, Kota Medan memiliki banyak sekali budaya. Dan tentunya berbicara tentang karya-karya anak bangsa ataupun kreativitas dari anak-anak Kota Medan. Kalau bisa dibilang bukan anak-anak lagi ya di sini ya, udah senior sebenarnya di sini ya. Kalau gitu kita mau tanya langsung deh sama Kak Ani. Kak Ani sebenarnya dulu awal mulanya gimana sih Kakak terjun ke untuk membuat sanggul Melayu ini, gimana ceritanya dulu? Karena kan sanggul Melayu ini kan sudah banyak ditinggalkan. Nah, jadi kita kepingin Melayu, khususnya karena kami tinggalnya di Kabupaten Langkat, kebudayaannya itu kan Melayu. Jadi kepingin sanggul itu dinaikkan kembali. Karena selama ini kebanyakan itu kan berhijab, sanggulnya sudah mulai ditinggalkan. Nah, dengan diundangnya kami kemari, senang sekali bisa membawakan sanggul Melayu supaya muda-mudi di luar sana tahu kalau sanggul Melayu itu Sumatera Utara nih keren banget gitu. Itu yang kepingin disampaikan. Oke, tapi dari tahun berapa tuh Kakak mulai buat serius lah ya untuk membuat sanggul Melayu ini? Sanggul Melayu ini kalau saya bilang dari tahun 10 tahunan yang lalu lah kita sudah karena kan mulai sanggul Melayu ini kan mulai ditinggalkan itu. Jadi dengan ada namanya persatuannya tuh di Himpunan Arias Pengantin Harpi Melati. Nah, di situ kita banyak belajar tentang adat, karena di Harpi Melati itu kan kita memang belajar tentang adat-adat kebudayaan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Nah, salah satunya ini gitu. Dan saya paling seneng. Jadi kalau di sana kita suka suka menyampaikan bahwa sanggul Melayu ini keren walaupun dari gedebok pisang. Gedebok pisang dengan ricihan pandan kita susun sedemikian,
kita bentuk jadilah sanggul seperti ini. Sanggul Melayu. Oh, dari gedebok apa? Gedebok pisang. Gedebok pisang ya. Gedebok pisang itu yang Yes, yes. yang ditinggal. Nanti kita kasih tahu lagi lebih lanjut ya. Tapi sebenarnya aku mau tanya lagi nih. Berarti dari 10 tahun yang lalu, dari tahun berapa sih Kak pastinya? yang Masih ingat nggak? pastinya sekitar tahun 2000. Saya rasa sekitar 2007 2008 gitu. 2007-2008. Tapi memang dulu awal-awalnya teringatnya tuh gimana? Tertarik untuk bisa belajar ini tuh gimana? Belajar buat Sanggul Melayu tuh awal mulanya gimana? Apa memang background pendidikannya penata rias? Atau ada kursus kah Kakak? Gimana? Backgroundnya memang saya perias, tapi dulu di tahun 93, 94 itu belajar merias kursus. Memang dari kecilnya seneng itu coret-coret, Yes. seneng ngedandanin orang gitu. Dari situ gitu. Dari situ lalu belajar tentang adat-adat yang pakem. Saya kan seneng yang pakem gitu kan. Dan wadahnya itu di Harpi Melati, Sumatera Utara. Kita belajar di situ banyak tentang adat satu dengan adat yang lainnya. Karena di Sumatera Utara ini kan banyak adat-adat yang etnis yang harus kita pelajarin. Dan itu sama teman-teman di Harpi Melati Sumatera Utara itu bakal dipakemkan dengan beberapa yang belum. Saat ini yang lagi dikerjain dengan teman-teman itu ada nanti pengantin Papa Barat yang lagi dikerjakan, yang nanti boleh bilang nanti dipakemkan kembali oleh teman-teman. Jadi ada aturannya. Jadi kebudayaan yang dari ribuan tahun yang lalu yang harus kita lestarikan dan harus kita junjung tinggi itu dia. Nah ini pemirsa juga harus tahu ya, Kak Ani bilang dari tadi yang pakemnya, berarti itu yang original. Iya. Dari yang dulu, dari nenek moyang dulu kita. tuh seperti apa gitu ya. Karena kan sekarang kayaknya banyak yang modifikasi, banyak inovasi gitu ya. Tapi nanti kita akan tahu pakemnya seperti ini, karena saya juga baru lihat ternyata pakemnya seperti ini. Kan kita taunya sanggul biasa di belakang gitu ya. Oke, saya ke Karisma nih. Karisma, kalau Kak Ani kan awal mulai dulu kursus ya, ada sekolahnya juga berarti ya. Kalau Karisma nih tahun berapa sih terjun di bisnis atau usaha buat sanggul tegang Melayu ini? Saya awalnya itu justru belajar juga di tempat Bunda, itu 2011. Ini panggilannya Bunda. Bunda. Oh yaudah aku manggilnya Bunda ya. Nggak apa-apa. Oke, di tahun berapa? 2011. Oh 2011, Iya. berarti udah 12-13 tahun ya. Iya. Oke, kalau Bunda udah 20-an tahun ya. 20 sampai 30. Iya, sudah lama sekali. Iya. Terus gimana ceritanya, boleh dilanjut lagi? Karena belajar di tempat Bunda, terus kita kan kalau formalnya harus ujian, Mbak. Dapat sertifikat. Nah, ada ujian Melayunya. Harus memakai sanggul yang asli, sanggul Melayu ini yang bisa mendapatkan sertifikat ujian Melayu itu. Begitu. Jadi ya memang harus dipelajari dan memang harus dilestarikan juga. Berarti Karisma adalah anak didik dari Iya. Bunda gitu ya. Berapa lama kemarin belajarnya? Kenapa? Berapa lama belajarnya kemarin? Belajarnya, kalau saya belajarnya seumur hidup sama Bunda. Tapi yang benar-benar kursus, iya. memang benar-benar belajar banget sampai dapat Iya. sertifikat itu berapa lama? Programnya kemarin 6 bulan, Mbak. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan langsung ujian gitu. Oh, susah nggak sih belajarnya itu? Lumayan. Iya lumayan. Lumayan. Kalau nyanggul ini memang luar biasa, kita mesti telaten, Mbak, namanya rambut. Susah ya. Kalau Bunda dulu awal mulanya gimana? Apa karena kan Bunda juga memang udah suka soal tata rias gitu ya. Menurut Bunda sendiri awal-awal dulu ya, gampang atau gimana, susah juga? Karena saya paling hobi sebenarnya nyanggul. Herdu. Kalau sekarang namanya herdu ya. Herdu namanya, Ya, benar. sekarang herdu, kalau Yes. anak MUA sekarang herdu. Jadi saya paling senang nyanggul gitu. Jadi suatu tantangan buat saya ketika ada sanggul yang agak unik atau tingkat kesusahannya yang parah itu, justru saya paling tertantang untuk menyelesaikannya. Jadi buat saya, buat sanggul ini enggak itu. Mungkin buat teman-teman yang lain atau buat anak didik saya ini, kalau udah dibilang sanggul Melayu, sanggul tegang ini, padaan tegang semua mukanya karena saking susahnya. Kenapa namanya tegang? Karena dia kan bentuknya tegang keras gitu. Jadi dia memang harus tegak berdiri, tegak. Oke, kalau gitu kita langsung lihat dulu nih di depan kita ini sudah ada beberapa
alat-alat yang digunakan ya untuk membuat sanggul tegang Melayu. Kalau katanya dari gedebok pisang, yang gedebok pisang itu mana nih Bunda? Ini dia ini dia gedebok pisang. Oh. Kita iris ini, kita buang apanya, salur atau ari yang paling keras, karena ketika nanti kita menyucukkan aksesorisnya itu kan keras. Nah, sebenarnya 1 hari sebelum digunakan ini sudah ditarikin supaya agak layu, karena dia kan kadang-kadang melengkung ini, posisinya melengkung. Nah, ini posisinya kita buat, ini ada aturannya, jadi ada 11 cm dikalikan 22 kalau kepala yang kecil, kalau yang besar 24, disesuaikan dengan bentuk kepala. Jadi jangan sanggul ini nanti kepalanya kecil, sanggul gedeboknya atau sanggul tegangnya panjang, jadi disesuaikan. Tapi rumusnya 11, 22. Nah, dibuatlah dibentuk seperti kupu-kupu. Nah, nanti baru ditutup menggunakan risihan pandan. Oke, kita lihat nih cara buatnya ya. Kita lihat ya. Yes. Nah, jadi ada arnet. Arnetnya kita lapis 2 seperti ini. Nah, kita kasih si pandannya tadi di dalam. Kalau ngerijing meraca pandannya juga nggak boleh kasar-kasar, karena susah ketika nanti kita pemasangan aksesoris. Oke, berarti harus Halus. kayak mie ya. Harus halus. Diiris-iris di pandannya. Iya, di pandannya. Kenapa pakai pandan ini Bunda? Kenapa nggak yang lain, misalnya daun pisangnya juga gitu diiris-iris? Karena ini kan wangi. Ya. Oh, wangi kan. Jadi pengantinnya ini kan, kalau pengantin zaman dahulu itu kan tidak boleh mandi. Iya. Kan itu kan tidak boleh mandi. Jadi dia memang harus pakai pandan supaya wangi. Wangi, dan memang pakemnya dari dulu pakai ini ya. Iya, zaman dulu kan begitu, pakai melati, pakai pandan dan pakai melati. Yes, ini lagi dibuat ya untuk sanggulnya. Ternyata sanggulnya buat sendiri ya. Biasanya kan sanggul itu dari rambut. Iya. Yang setahu saya rambut palsu gitu ya. Tapi ternyata ini unik juga ya pemirsa, pakai gedebong ya. Gedebok pisang. Pelepah lah kalau bahasa Pelepah ininya, pisang, pelepah ya. pisang. Kalau Pelepah. bahasa Melayunya gedebok pisang. Oke. Nah, ini cukup kita pintir, nanti kita penuhin ininya gitu. Jadi kalau nggak penuh nanti kita penuhin lagi. Oke, harus memang sampai tertutup lah ya Tertutup gedebok gedebok pisangnya. pisangnya atau pelepah pisangnya. Nah, ini nanti diputer, ini dikepkan. Nah, ini kita masukkan Oke. seperti ini. Nah, seperti ini dia jadinya. Coba kita kasih tunjuk dulu hasilnya. Nah, seperti hasilnya ini. seperti ini. Oke. Nah, ini ditaruh di belakang. Iya, nanti ini yang diletakkan, karena kan dia sudah macam kupu-kupu. Nah, ini nanti baru diletakkan di atas kepala. Seperti itu ya. Nah, baru ditutupin nanti dengan rambut si pengantinnya. Tetapi kalau rambutnya pendek, kita tadi boleh menggunakan hairpiece, rambut palsu tadi. Jadi untuk menutupinya. Kebetulan kita bawa model rambutnya panjang, jadi kalau udah rambutnya panjang udah nggak perlu bantuan rambut lagi. Oh, tapi cara nempel ininya gimana tuh? Pakai apa? Pakai arnet. Pakai arnet. Pakai arnal. Pakai arnal nanti boleh. Setelah pakai arnal nanti dikasih lagi arnetnya, disusun lagi sampai sedemikian sampai dia bisa berdiri tegak seperti ini. Oh, oke. Saya pegang ya. Iya. Dan nggak berat ya kalau misalnya pakai, apa kan biasanya berat-berat ya kalau sanggul gitu ya. Ternyata inilah dia namanya sanggul tegang Melayu, karena memang tegang dia sanggulnya ini ya. Oke, nah di sini juga ada 2 talent ya, 2 model kita berbusana Melayu. Mungkin pemirsa udah lihat ya di samping saya ini ada 2 orang yang berbusana Melayu, dan kalau kita lihat satu sudah jadi sanggulnya, satu lagi belum. Nanti kita akan lihat cara pembuatannya juga ya, Bunda ya. Nah, tapi saya mau tanya dulu, untuk alat-alat yang digunakan buat sanggul ini apa aja? Memang ini hanya ini saja. Berarti tidak terlalu membutuhkan banyak alat-alat dong ya? Jadi dasarnya yang membuatnya cuma dari gedebok pisang. Cuman ini perlu saya sampaikan, kalau kemarin-kemarin kita makamkan, teman-teman dari konsorsium itu kan memakamkannya dengan menggunakan gedebok pisang seperti ini. Tapi dengan susahnya mendapatkan bahan, teman-teman yang di perkotaan kan susah mencari pohon pisang. Nah, jadi ada kemarin sedikit diinovasi menggunakan busa kering.
busa kering dengan ukuran yang sama, dibalut juga dengan si pandan, dibungkus seperti ini. Oke, nah mungkin pemirsa juga mau lihat, boleh disorot dulu kameranya ya ke sana ya, ke model kita. Nah, kalau di sebelah sini yang udah jadi dulu mungkin ya. Oke, kita boleh langsung dikerjain. Sambil dijelasin nih Bunda, Oke. ini yang di sana. Oh Bunda boleh gabung Boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa boleh Bunda. gabung. Saya Nah akan Bunda tuh terangkan. yang di tengah-tengah tuh kan sanggulnya ya, berarti itu udah dibalut sama rambut berarti. Iya, ini sisir. Kalau ini tadi gedebok pisang yang sudah kita susun Dibalut. di atas, sudah dibalut dengan rambut, lalu dikasih arnet. Tadi menggunakan arnal. Arnal itu seperti ini. Kalau seperti ini, jadi kita cucuk untuk dia berdiri. Jadi kita cucuk, karena rambutnya duluan diikat, dinaikkan semua rambutnya, diikat, dikasih gedebok pisang yang sudah ditutupin dengan pandan, dan sedemikian supaya dia tidak boleh ini goyang. Jadi dia harus keras. Jadi kalau ini dia sudah kita bilang katanya kokoh atau tegang, keras. Iya. Nah, makanya ini dikatakan sanggul tegang. Nah, setelah ini nanti baru dibuat buklenya. Yang di depan ini namanya bukle. Apa namanya Bunda? Bukle. 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 Poni ya, Poni, dibuat poninya nah, ya. bahasa apanya poni. Tapi bahasa Melayunya bukle. 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 Nah, untuk posisi dari sanggulnya sendiri itu memang benar posisinya gimana Bun? Memang harus di atas puncak, Iya, di atas di puncak puncak. kepala kita Iya. ya. Jadi di atas puncak diikat, lalu diletakkan, baru dipasang tadi menggunakan arnal. Nah, jadi kalau sudah selesai dia ya seperti ini, keras, dia kalau ada badai pun nggak akan goyang. Iya, kita mau biasanya kan kita agak tegang ya kalau misalnya ada sanggul ya pemirsa ya. Tapi kalau gini kita juga lebih rileks untuk hadap kanan kiri gitu ya. Oke, kalau pengerjaan ini berapa lama biasanya Bunda? Dari awal banget ya, yang dari awal banget. Kalau dari awal banget, kalau dia sudah mahir itu di 10 paling lama 20. Kalau saya 10 menit siap. Oke, ini dibantu sama siapa nih Bunda? Ini anak didik Kru, atau murid-murid. teman-teman? Malah Murid-murid. Murid-murid padaan. Ini semua yang saya hadirkan adalah alumni-alumni saya yang sekarang sudah berkecimpungan di lapangan. Jadi mereka alumni-alumni saya dari tahun 2010. Oh, tahun 2010 berarti udah lama banget dong Sudah dong. Bunda ya. Oh ini murid-murid Bunda ya, tapi mereka juga sudah eksis ya untuk menjadi Penghasilan penata mereka rias. sudah ngalahin saya. Wah, luar biasa. Oke, ini lagi proses pengerjaan ya. Bunda boleh duduk lagi Bunda bersama kita di sini ya. Nah, ini pemirsa juga lagi melihat proses pengerjaan oleh murid-murid Bunda, sedang disasak ya bahasanya ya. Disasak rambutnya jadi supaya bisa gampang untuk membuat buklenya gitu ya. Oke pemirsa, mungkin kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita bersama dengan Bunda Ani dan juga Kak Risma di sini sambil menunggu proses pengerjaan dari Sanggul Tegang Melayu. Kita boleh rileks dulu bersama dengan Kikustik di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke pemirsa, masih di Ekonomi Kreatif dan terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di sini. Kita masih membahas tentang pelestarian kerajinan Sanggul Tegang Melayu. Mungkin pemirsa udah tahu ya Sanggul Tegang Melayu seperti apa dan pakemnya seperti apa ya. Ini memang bentuk sanggul yang original yang terbuat dari pelepah pisang dan juga daun pandan yang diletakkan di atas kepala. Nah, proses pengerjaan lagi dikerjakan nih sama murid-muridnya Bunda ya di sini ya. Nanti pemirsa juga akan lihat prosesnya juga seperti apa. Mungkin saya mau tanya lagi nih sama Bunda. Bunda, selama ini kan udah lama banget ya, hampir puluhan tahun nih Bunda berkecimpung di dunia tata rias gitu ya. Nah, apakah Bunda buka kelas ini juga pernah buka kelas secara gratis atau free kah kira-kira? Atau ini memang teman-teman yang belajar kursus gitu sama Bunda? Boleh diceritain Bunda? Ya, ini kalau saya lebih bilang kan anak-anak saya yang belajar ada yang memang mereka bayar, ada yang gratis. Nah, kalau yang bayar ini kan memang mahal. Karena kata orang kan ilmu itu mahal. Buat saya enggak. Karena dasarnya saya ini memang orang
nggak ada dulunya, kepingin belajar itu sesuatu yang kayak mana gitu. Jadi kalau bayar itu paling murah itu di angka 10 juta. Nah kalau gratisnya banyak, karena saya memang dapat setiap tahunnya dari pemerintah program gratis pelatihan tentang pengantin. Wah, luar biasa. Enak dong ya untuk Enak. bisa belajar gratis ya juga pengen gitu ya. Tapi memang kalau belajar khusus ini memang lumayan juga ya. Karena bahkan saya juga ada pernah dengar sampai 20-30 juta Iya, nih. Bunda lumayan ngasih kortingan harga ya cuma 10 juta gitu ya untuk Namanya yang di mau kampung. belajar gitu ya. Iya. Oke, tapi yang mereka dapat adalah ilmu dan juga sertifikat. Jadi juga ini ya ada apa lisensi lah bahasanya ya. Jadi pasti nih udah bisa menjadi penata rias gitu ya Bunda ya. Oke. Selain dapat mereka sertifikat, program yang saat ini lagi dijalankan, mereka mendapat bahan dan peralatan untuk mereka terjun di lapangan. Nah, memang programnya itu mengharuskan anak-anak ini menjadi pengusaha, Ya. wirausaha. Ya. Nah, selesai itu mereka mendapatkan bahan pelatihan buat mereka modal di lapangan pekerjaan MUA-nya. Itu dia. Jadi kalau bayar itu kan hanya orang-orang yang punya kemampuan. Karena kan selain biaya paling murah budgetnya itu di angka 10 juta, mereka harus beli bahan makeupnya itu kan sendiri. Iya. Paling sedikit itu kan di angka 10 juta mau beli barang-barang atau bahan-bahan untuk makeup. Iya. Itu dia. Bisa dikatakan jadi free juga ya Iya. sama Bunda nih karena bahan-bahannya juga cukup mahal gitu ya. Cukup mahal. Oke, Karisma ini gimana pengalaman yang sudah dikerjakan sekarang gitu ya? Biasanya dapat orderan untuk nata rias itu dalam sebulan ada berapa banyak? Kita yang namanya rezeki ya Mbak, yang jelas sering lah. Jadi kalau sesuai dengan paket gitu, permintaannya sesuai dengan paket. Jadi angkanya itu kita tak terhingga jadinya kan, karena sesuai dengan paket. Paket hemat, paket super hemat, kan ada lagi paket standar, paket mewah, atau paket gedung sekalian kan begitu. Jadi semuanya ilmu yang diberikan Bunda bermanfaat sekali. Bahkan buat kita-kita yang tidak punya penghasilan, di keluarga juga mungkin ada yang suaminya juga masih belum mapan, jadi kita bisa membantu. Itu sangat membantu sekali. Wah, luar biasa. Oke, berarti paket-paket itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu Iya. ya. Dan biasanya kalau untuk buat Sanggul Tegang Melayu ini di acara-acara apa aja ya, Karisma? Di acara khususnya buat pengantin Melayu yang memang dia pakai adat Melayu. Jadi ya karena Sanggung Tegang Melayu pasti dipakainya di pengantin Melayu. Pengantin Melayu Nah, ya. jadi kan biasanya ada request mau adat apa gitu kan Oke, Mbak. sebentar Kak ada telepon kita angkat dulu ya. Halo? Halo? Ekonomi Kreatif. Halo, Iya, halo Bapak. Dengan siapa di mana? Wan Indra Tanjung Merawa. Oke, Bapak di Tanjung Merawa ya Pak ya? Silakan Bapak mau nanya apa? Maya Kabun, Encik Puan. Halo? Iya, Bapak boleh dikuatkan lagi suaranya? Maya Kabun, Encik Puan. Oh, Maya kabar. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Mandai lah. Mandai lah, ya mandai Bapak. Mandai, mandai. Oke. Hai, Majang. Sungguh manis kue bakul. Asik. Tak dapat dua. Paten. Tak dapat dua, boleh satu. Asik. Maya Kabun, pengrajin sanggul. Asik. Baik. Duta adat budaya Melayu. Wih, mantap. Keren kali patennya Pak. Paten kali Bapak nih. Ini saya hanya meluruskan saja ini untuk Fiona ya. Ya. Sama pengrajin-pengrajin kita ini juga, ya kan, penggagas ini ya. Sebenarnya Sanggul Melayu ini bukan ditinggalkan. Ya, betul. Di samping tidak diketahui, tidak dikembangkan, di samping tidak diketahui, tidak dikembangkan. Karena kan Melayu itu identik dengan Islam. Karena kan Melayu itu identik dengan Islam. Jadi sebenarnya kalau dia masih dengan daun pandan tadi nih, itu masih berkembang sampai sekarang. Ya. Daun pandan tadi nih, itu masih berkembang sampai sekarang. Tapi karena ditukar dengan rambut,
Dalam Islam itu diharamkan. Ya. Dalam Islam itu diharamkan. Maka dia tidak dikembangkan lagi atau dia dipakai lagi dalam adat budaya Melayu. Ya. Nah, jadi yang pakai sanggul ini cuma 2 suku bangsa aja dia. Jadi yang pakai sanggul ini cuma 2 suku bangsa aja dia. Pertama Melayu dan Jawa. Iya. Bapak, Nah. televisinya boleh dikecilkan dulu, Pak. Suara televisinya dikecilkan dulu. Nah, serta rumpun Melayu. Iya. Nah, itu aja. Ya. Termasuk juga kebaya. Kebaya itu cuma 2 suku bangsa juga itu, serta rumpun Melayu. Suku-suku lain nggak kenal itu kebaya atau sanggul itu. Ya. Nah, saya memberikan informasi aja ini. Iya. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya. Terima kasih. Daun jambu, daun salam. Iya. Ada juga daun selasih. Syair dengan salam. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang pertama, benar sekali. Mungkin banyak yang belum mengetahui, benar ya. Dan juga jadi kurang berkembang ya pakemnya, originalitas dari Sanggul Tegang Melayu. Karena kebanyakan sekarang kan kayak Bunda bilang tadi ya, banyak yang berhijab, kemudian sanggulnya sekarang juga banyak inovasi gitu ya. Gitu ya Bunda ya, benar ya. Benar. Seperti Bapak bilang benar sekali. Nanti yang mau telepon lagi boleh ya di 081161000386. Oke Bunda, ini kan pasti banyak sekali penata rias lain ya di luar sana juga sama nih seperti Bunda. Gimana nih Bunda menghadapinya? Apakah ini menjadi satu tantangan juga nih untuk Bunda menjadi penata rias? Benar, di luar sana banyak adik-adik, anak-anak kita yang bermunculan bagaikan bintang kejora di atas sana, rame banget. Karena sekarang kan adanya YouTube dan sebagainya, itu kan untuk belajar mereka lebih gampang gitu. Nah, kalau saya menyikapi dengan kehadiran adik-adik atau anak-anak saya yang di luar sana itu, yang penting dipelajarin yang pakemnya itu. Mereka kan pakemnya kurang begitu paham gitu. Dan saya sangat mensupport mereka. Jadi kreasi mereka itu keren-keren banget. Makeup mereka tuh keren-keren banget. Jadi kemarin-kemarin kita ngadakan lomba, Masya Allah cantik-cantiknya makeupnya. Walaupun baru umuran 20, 21, ada yang 17, tapi makeupnya subhanallah keren-keren banget. Dan saya ini sebenarnya sekarang ini lebih senangnya menyebarkan ilmu menjadi guru gitu. Yes. Karena sudah sekian puluh tahun itu juga bukan waktu yang singkat. Jadi kalau sekarang lebih mereka membuat saya itu sebagai guru, sebagai yang dituakan. Jadi saya sangat apresiasi mereka itu keren. Jadi makeup mereka itu kan kadang saya, ya Allah, kenapa ya kok cantik-cantik banget gitu. Oke, berarti untuk makeupnya sendiri itu juga diajarkan juga ya selain buat sanggul? Iya. Oh, satu paket Satu juga? paket, jadi kalau kita ngajar di rumah, baik itu yang bayar atau yang tidak bayar itu, dari makeup sampai sanggul, sampai pakaian, sampai memakaikan aksesoris, semuanya kan kita ajarin. Jadi mereka itu siap untuk turun ke lapangan gitu. Bukan cuma diajarkan sanggul doang, tapi makeupnya enggak, atau makeupnya saja yang kita ajarkan, sanggulnya tidak. Jadi semua yang satu paket yang kita ajarkan buat mereka. Sama bajunya juga ya? Sama bajunya. Nah, seperti yang di samping saya, di samping kita di sini sudah ada yang memang sudah jadi ya. Ini seperti ini pemirsa ya. Dan satu lagi dikerjakan ya proses pengerjaan sanggulnya ya. Kalau yang ini nih Bunda, berarti nih kalau kita lihat boleh disorot dulu ya ke sebelah sana. Ya. Kalau ini udah jadi nih, udah selesai ya di sini. Ada proses finishing lagi kah kira-kira ini? Ini banyak yang mau dipasang. Oh, ada lagi ya, boleh. Boleh saya ke sana? Boleh, Bunda. Boleh, ya. Saya akan pasangkan sambil menerangkan ini apa. Yes. Nah, ini kan udah memakai baju Melayu ya. Bunda boleh jelasin nih baju Melayu yang ini baju Melayu yang pakemnya juga kah kira-kira? Ya, ini baju yang dipakai model kita ini yang pakem, karena ini terbuat dari songket batu bara.
bara. Jadi kalau pakem kita memang songket batu bara. Yes. Nah, lalu rantainya sebenarnya kalau yang pakem boleh dipasang. Nih. Sebenarnya rantainya ini ada rantai kecak, ada rantai mastura, ini namanya. Lalu ada rantai panjang. Tetapi karena hari ini kami hanya menampilkan sanggul, jadi tidak bawa yang sepakem. Tapi kalau yang di atas kepala kita usahakan yang pakem. Nah, yang lagi kami pasangkan ini, yang kami pasangkan ini namanya gerak gempa kupu-kupu tunggal. Jadi kalau aslinya yang dipakai oleh putri-putri Raja Melayu itu, ini gerak gempanya ini sebenarnya dia bergoyang dia. Makanya dikatakan gerak gempa kupu-kupu tunggal, karena dia tunggal. Nah, jumlahnya 7, kita ambil di tengah, ini harus. Nah, ini diambil di tengah, lalu di ujung, lalu dibagi 2, pemasangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini gerak gempa kupu-kupu tunggal atau gerak gempa kupu-kupunya ini kita sesuaikan. Di sini ada 2 yang mau kita pasangkan. Ini harus sampai tertutup. Nah, seperti ini. Nah, ini disamakan. Sini pasang. Jadi dilihat di sini, dilanjutkan. Ini jumlahnya harus ganjil 7. Jadi ini jumlahnya 7. Lalu ada kita pasangkan gerak gempa Kupu-kupu cabang 3. gerak gempa kupu-kupu cabang 3-nya. Ini letak sini. Oke. Ini ada gerak gempa kupu-kupu cabang 3-nya, jumlahnya 3. Dikatakan dia cabang 3 karena ini cabang 3. Ini boleh kita pasangkan. Oh, itu yang di depannya yang kecil-kecil ya? Berarti Ya, yang gerak agak lebih kecil-kecil. gempa kupu-kupu cabang 3. Ya. Oke, pasang. Lanjut ada gerak gempa dahlia, Ian boleh pegang. Nah, ini kita susun sedemikian ke kepalanya. Seperti ini. Kenapa dikatakan gerak gempa? Karena aslinya kalau dia di apa itu Sanggulnya tinggi, dia angin. goyang-goyang dia terus ya, dia goyang. Dia seperti ini. Di depan. Oke. Jadi cantik ya. Kan biasanya kalau kita lihat kayak ada yang cuman 1 kali naplok gitu ya kan. Nah, itu Ah, yang itu kan yang buatan gitu ya. Itu yang kayak inovasi. inovasi. Inovasi terserah aja. Aslinya seperti ini ya Aslinya sebenarnya. seperti ini. Baru tahu nih. Nah, baru ini ada dahlia tunggal nih. Dahlianya boleh kita serak kemana-mana. Boleh dia 5, boleh dia 7, boleh dia 9. Di mana kira-kira yang mau kita letakkan supaya cantik. Dilanjutkan oleh Bu Ning. Di sampingnya ada yang namanya jurai. Jurai timun. Jurai mentimun ini jumlahnya 7. Jadi dia memang sudah ada jumlah-jumlahnya. Ini jumlahnya 7. Kita letakkan dia di kanan kiri sanggul pengantin. Oke. Oke, sebelah sana dipasang. Ya. Oke. Nah, di sini tadi ada mahkota. Jadi mahkotanya sudah diselesaikan. Kalau giwangnya
dia tidak terbuat dari emas, tetapi terbuat dari intan atau berlian sesuai dengan yang namanya rantai kecaknya. Ya, mewah sekali ya Bunda Mewah, ya. udah cantik. Oke, ini udah jadi? Sudah jadi. Wah, bagus sekali ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Bunda silakan boleh duduk lagi Bunda. Luar biasa. Terima kasih. Nah, kita juga lagi menunggu satu lagi tadi yang proses pembuatan dari awal sekali ya, karena memang memakan waktu 10 sampai dengan 20 menit. Tapi tadi pemirsa juga sudah melihat ternyata banyak komponen-komponen dari membuat sanggul, ada aksesoris-aksesoris yang namanya juga berbeda-beda gitu ya. Nah, Bunda, untuk yang berhijab itu bagaimana kira-kira? Apakah ada pakemnya juga kira-kira untuk yang berhijab atau gimana nih cara Bunda untuk memasangkan sanggul tegang Melayu untuk yang berhijab? Kalau kemarin kita juga sama teman-teman konsorsium Tata Rias Pengantin Sumatera Utara ada inovasi untuk yang berhijab. Jadi kalau yang berhijab itu sama dia pakai hijab, lalu di atasnya baru kita buat si sanggulnya. Kalau di depannya ini buklenya boleh dia pakai aksesoris, ada juga yang model dia kayak dimasukkan model plastik yang memang modelnya ada kayak model bukle gitu di sini. Oh ya benar. Kan Jadi, ada itu. semuanya bisa Bunda Bisa, kerjakan. bisa dikerjakan. Keren sekali ya. Oke, kalau gitu nanti kita akan ngobrol lagi ya, dan kita juga akan melihat hasilnya seperti apa untuk sanggul tegang Melayu. Kita akan istirahat dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di Aircraft. Oke, masih di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang pelestarian kerajinan sanggul tegang Melayu yang ternyata memang budaya dari etnis Melayu ini sangat luar biasa dan memang harus kita lestarikan sampai dengan sekarang gitu ya. Oke, kita mau tanya lagi sama Bunda nih. Bunda, kira-kira gimana nih untuk anak-anak muda di Sumatera Utara, Kota Medan sendiri? Apakah banyak yang tertarik untuk juga menjadi penata rias gitu? Gimana Bun? Banyak banget. Banyak banget. Yang kepingin jadi penata rias karena uangnya itu kan banyak. Uangnya itu cepat balik itu mungkin. Oke, berarti bisnis yang menjanjikan ya? Iya, bisnis yang menjanjikan. Oh, keren banget dong ya. Tapi kalau Bunda nih gimana nih? Di sini kan penata rias tuh yang saya tahu ya banyak lombanya, banyak kompetisinya ya. Apakah Bunda juga dulu tuh sering banget ikut-ikut lomba? Bagaimana pengalamannya dulu? Sering menang juga nggak Bunda? Sering banget kali gitu. Jadi setiap event ada lomba mau dimanapun tetap aja ikut gitu. Karena kita nggak mikirin menangnya, kita cuman mengasah mental kita untuk jadi pengusaha itu kan harus berani. Masalah menang atau tidaknya nggak penting. Jadi tapi banyak gitu, nggak menang tapi menang gitu ya. Jadi kalaupun di kabupaten sendiri, di Medan, sampai ke Tebing, sampai ke Jakarta sering ikut lomba. Senang aja ikut lomba itu aja. Wah, luar biasa. Tapi kalau sekarang jadi lebih jadi coach aja ya, jadi pengajar juri gitu ya? Kalau sekarang ini lebih jadi yang mengadakan, panitianya, penyelenggara, kadang-kadang ketua pelaksananya, ketua penyelenggaranya menjadi jurinya, lebih kesananya gitu. Wah, berarti Bunda juga ngasih wadah ya untuk anak-anak muda ya, mengembangkan kreativitasnya di tata rias sanggul tegang Melayu ini ya. Kalau Karisma sendiri gimana? Apakah sama Bunda dulu? Sama. Sekarang udah jadi penyelenggara juga? Iya, ikut. Suka ikut. Terus. Suka ikut jejaknya ya berdua ya, jadi bestie dong. Oke, nah begitu banyak juga penata rias, apalagi yang diajarkan sama Bunda dan juga Karisma gitu ya. Apakah menjadi makin sedikit? Apakah persaingan juga makin ketat untuk mendapatkan klien atau gimana? Ya sudah pasti. Jadi kalau saya bilang juga efek ke masyarakatnya itu sebenarnya lebih bagus, mereka lebih banyak memilih. Pilihannya itu banyak kan gitu. Kalau saya suka mendidik anak-anak ini untuk lugowo kalau kata orang Jawa, untuk siapapun yang dipilih sama klien itu adalah rezekinya yang sudah ditetapkan sama Allah dan tidak mungkin tergeserkan. Oke, luar biasa, memang harus apa ya, kita berbesar hati ya. Oke, kalau begitu sebelum masuk ke tipsnya ya, kita mau lihat dulu inilah dia hasil karya dari murid-muridnya Bunda Ani ya. Kita mau lihat dulu model kita, silakan boleh langsung catwalk, boleh langsung lihat
runway dulu sebentar. Oke, ini dia model kita yang pertama, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ini dia, boleh kasih musik ya? Kasih musik dong. Pelan, jalannya pelan aja. Boleh. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ini baju Melayunya cakep Inovasi. banget ya. Ini buat sendiri kita. Oh, buat sendiri. Cantik sekali nih baju Melayunya. Luar biasa. Nah, ini juga sanggulnya sudah selesai dikerjakan. Nah, ini yang memang benar-benar sanggul tegang Melayu ya. Iya. Nah, tapi belum dipasang aksesoris nih, Iya. Bunda. Tapi pemirsa juga harus lihat ini dia aslinya. Dan belah tengah ternyata poninya ya. Di belah tengah. Oke, satu lagi. Ini dia yang sudah memang benar-benar finish jadi ya. Kita kasih tepuk tangan juga untuk yang kedua. Nah, ini dia. Boleh dikasih lihat dulu. Wow, luar biasa. Mulai dari aksesorisnya rame juga. Jadi memang benar-benar jadi seperti ini ya, ratu. Iya, Kayak benar. kembali ke zaman dulu nih kita. Tapi Putri. Putri ya, putri. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu. Kalau ini baju yang benar-benar pakemnya Melayu, adat Melayu yang seperti ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kedua model kita. Luar biasa, ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Bunda boleh kasih tips dong sama kita untuk para pemula penata rias yang pengen jadi penata rias gitu ya. Hal-hal apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penata rias? Yang jelas kesabarannya harus tingkat dewa karena yang dihadapin itu lain orang, lain karakternya. Yes. Nah, jadi harus kreatif, inovatif, jelas harus tahan yang namanya badai. Ya. Karena bukan karena uang kita bisa maju. Kalau sudah kita beli, ada beberapa MUA sudah beli semuanya, tapi akhirnya tutup ya itu. Dia tidak kreatif, tidak inovatif, begitu turun yang baru-baru bintang-bintang baru MUA ini mereka sudah padaan tutup gitu ya. Harus mereka inovatif. Oke, berarti harus ada inovasi juga ya? Iya pasti. Harus mentalnya juga. Mentalnya harus tetap mental pengusaha. pengusaha ya. Karena tren juga tiap tahun berbeda kan Mbak. Tren warna aja udah beda. Nanti tren sanggul juga beda. Yes. Tren make up juga udah beda Mbak. Yes, Kan yes. gitu. Jadi harus inovatif juga. Berarti tetap harus menyesuaikan tren juga ya. Iya pasti itu. Tapi kalau permintaan pasar lebih banyak yang inovasi atau yang memang benar-benar pakem Melayu? Inovasi. Kalau yang pakem ini yang paham-paham adat. Jadi mungkin kalau perbandingannya kalau yang inovasi mungkin 75%, yang pakem itu cuma 25%. Nah, tapi jarang tidak semua MUA atau tidak semua adik-adik ini paham yang pakem. Jadi hanya mereka-mereka yang mau menggali tentang kebudayaan kita yang kepingin tetap mempertahankan kebudayaan itu yang masih ada hanya beberapa gitu. Tapi penting dong ya. Penting banget. Penting untuk mempelajari pakemnya ini ya. Benar penting. Itu kebudayaan kita loh. Jangan sampai kebudayaan kita nih dicomot sama negeri tetangga. Akhirnya kita yang belajar ke mereka. Nah makanya saya harapkan adik-adik, anak-anak saya itu belajarlah yang pakem itu karena memang itu kebudayaan nenek moyang kita yang nggak mungkin kita tinggalkan, yang memang harus kita lestarikan. Nah itu dia. Oke, selama ini berarti Bunda udah mengajarkan berapa banyak orang sih? Aku penasaran. Banyak banget. Ribuan nggak Bunda? Iya. Sampai ribuan? Tak nggak- terhitung, tak banyak terhingga, banget. tak terhitung. Banyak banget. Karisma juga, sekarang udah ngajar berarti ya? Kadang-kadang ikut beliau. Ikut ngajar juga, wah luar biasa. Berarti saya boleh dong nanti daftar ya? Boleh, dengan senang hati. Soalnya bisnisnya menjanjikan nih Oh, udah katanya pasti. ya. Wah, supaya banyak yang bisa gitu. Kalau sekarang kan gini, mereka ada yang dekorasi, ada yang cuman makeup doang, ada yang hairdo, ada yang menyewakan cuman pakaian. Kalau dulu-dulunya kan itu satu paket, Yes, dikerjain sama satu orang. Satu orang. Iya. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi dekorasi si A, nanti dia pilih baju yang ini sama si B. Nah, dia minta hairdo-nya sama si C, makeupnya minta MUA-nya sama si D. Berarti banyak dong lapangan pekerjaannya Benar, sebenarnya. makanya Mbak harus pindahnya ke kami. Luar biasa ya. Ini Instagramnya di mana nih Bunda? Kalau saya ini kan orangnya sudah saya bilang Atau sudah Facebook sepuh atau gitu. media Facebook, sosial? Facebook tetap, Di mana tuh? IG tetap, cuman
namanya anak-anak ini kan setiap ngerias atau itu kan live. Kalau saya lebih fokus ke pekerjaan, selesai itu kemantennya dikeluarkan, selesai saya cari di mana ya bisa golek badan. Nah, itu beda. Kalau anak-anak ini kan mereka harus fokus dengan live gitu terus ya. Live-nya. Nah itu mungkin Tapi kita pengen tahu base campnya di mana nih Bunda, base campnya? tepatnya di Simpang Susu. Di Simpang Susu di Desa Setualang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, kalau gitu karena udah nggak selesai dari penghujung acara ya, mungkin Bunda boleh kasih pesan terhadap sesama penata rias yang lain ya, ataupun para pemirsa yang juga ingin bergabung menjadi seorang penata rias. Silakan Bunda. Buat MUA ataupun yang tata rias, tukang makeup, tetaplah dijunjung yang namanya kebudayaan. Jangan sempat kebudayaan kita hilang dari muka bumi kita sendiri, khususnya seperti budaya yang baru kita tampilkan itu kan kebudayaan salah satu Kabupaten Langkat. Yes. Jangan sempat hilang dari Kabupaten Langkat, kita belajar dari kabupaten kota lain atau belajar dari ke negara orang lain. Hargain kebudayaan nenek moyang kita yang sudah diwariskan ke kita. Dan kita wajib sebagai MUA mewariskan dan melestarikan. Mungkin itu aja. Budaya Melayu. Oke. Karisma boleh kasih pesan singkat aja? Ya, kalau saya tinggal nambahin aja paling ya Mbak, silaturahmi tetap dijaga, juga tetap belajar. Karena tren setiap tahun itu tren warna aja udah beda. Tahun ini sage dan terakota misalnya kan sudah beda. Jadi setiap tahun itu ada tren yang berbeda, ya tetap harus belajar. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Tetap inovasi, tetap kreatif. Oke, amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Kak Risma, terima kasih Bunda. Sama-sama. Mulyani, terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bunda dan Kak Risma ya, luar biasa dan sukses terus Bunda, Kak Risma ya. Terima kasih, Mbak. Sukses juga buat teman-teman yang lain yang tadi juga sudah membantu untuk menata rias dan juga sukses untuk Anda semua. Seorang penata rias tetap terus lestarikan budaya-budaya kita, khususnya budaya Melayu, dan juga untuk Anda pemirsa mudah-mudahan apa yang disaksikan hari ini bermanfaat dan juga menginspirasi semuanya. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore. Saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.